Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan masuk dalam pemaparan materi mengenai pengampunan Allah. Namun sebelum itu, Bu Hinti akan memimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Kami akan memulaikan kelas kami. Kami mohon Engkau memberikan kami hikmat-Mu sehingga kami bisa mengerti apa yang kami pelajari hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, pagi hari ini kita akan belajar satu topik yang baru, yaitu pengampunan Allah. Kita akan belajar dari kitab Yunus pasal 1 sampai pasalnya yang keempat. Jadi pada masa itu ada sebuah kota yang sangat besar bernama Niniwe. Penduduk Niniwe adalah orang-orang yang jahat, dan mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan pun berinisiatif untuk memberikan pemberitahuan kepada bangsa ini melalui Nabi Yunus bahwa dia sudah merasa gerah dengan sikap dan perbuatan orang Niniwe dan akan membinasakan kota itu. Tapi pada akhirnya Yunus pun akhirnya menolak untuk pergi ke Niniwe, tapi lebih memilih untuk pergi ke Tarsis dan menaiki sebuah kapal besar untuk melarikan diri dari hadapan Tuhan. Ketika Yunus memasuki kapal itu, dia pun akhirnya membaringkan diri dan tertidur. Setelah beberapa lama terjadi angin ribut dan badai menerpa kapal itu, sehingga badai yang dahsyat itu hampir-hampir membuat kapal itu menjadi hancur. Orang-orang yang ada dalam kapal itu pun akhirnya ketakutan. Mereka membuang semua barang-barang bawaan mereka untuk meringankan kapal tersebut. Tetapi dalam kondisi itu Yunus masih dalam keadaan tertidur. Akhirnya sang nahkoda kapal menemui Yunus, dan dia berkata kepada Yunus, "Bangunlah dan berdoalah kepada Allahmu." Kemudian mereka bertanya, "Siapakah engkau? Engkau mau pergi kemana?" Lalu Yunus menjawab bahwa dia melarikan diri dari hadapan Allah, dan dia mengakui bahwa badai itu adalah karena ulahnya, karena dia tidak menaati apa yang Tuhan perintahkan. Dan ketika mereka membuang undi, dan undi itu kena kepada Yunus, dan mereka bertanya, "Apa yang harus kami lakukan terhadap engkau?" Dan Yunus menjawab, "Buanglah saya ke laut, maka badai ini akan surut." Lalu akhirnya orang-orang yang di dalam kapal itu membuang Yunus ke dalam laut, dan dengan penentuan Tuhan ada seekor ikan besar yang datang menelan Yunus. Pada akhirnya Yunus tinggal 3 hari dalam perut ikan, dan selama dia di dalam perut ikan dia berdoa kepada Allah. Katanya, "Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau mendengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam di pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku, lumpur lautan membelit kepalaku. Dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itu engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus." Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Akhirnya Yunus pergi ke Niniwe dan memberitahukan apa yang Tuhan sampaikan kepada bangsa itu. Dia berkata bahwa dalam 40 hari lagi Tuhan akan membinasakan kota itu. Ketika bangsa Niniwe mendengar apa yang Yunus sampaikan, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka berbalik, baik anak-anak maupun
semua orang dewasa mengenakan kain kabung. Setelah kabar itu sampai ke raja kota, turunlah ia dari singgasananya dan ditanggalkannya lah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesar, orang-orang mengatakan bahwa manusia dan ternak semua tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum apa-apa. Semuanya harus berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta berbalik dari tingkahnya yang jahat dan dari kekerasan yang dia lakukan. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Itulah cara mereka menunjukkan penyesalannya atas kejahatan yang mereka lakukan. Mereka berdoa kepada Allah dan mengaku segala dosa-dosa mereka dengan menyesal. Setelah Yunus memberi pengajaran di seluruh kota itu, ia pergi ke lereng bukit dan duduk di sana. Ia mau menyaksikan apa yang akan Allah lakukan terhadap kota itu. Namun setelah Allah melihat betapa menyesalnya bangsa itu, dia pun akhirnya menyesal akan apa yang sudah dia rancangkan terhadap kota itu. Karena perbuatan Allah tersebut, Yunus pun akhirnya kesal kepada Tuhan. Dia marah dan protes kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, bukankah aku telah katakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak dijadikannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi Tuhan menjawab dia, "Layakkah engkau marah?" Lalu atas penentuan Tuhan, Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi pada keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah juga datang seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Allah berfirman kepada Yunus, "Engkau menyayangi pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang penduduknya lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak itu." Demikianlah Allah menunjukkan pengampunan kepada penduduk Niniwe ketika mereka menyesali dosa-dosanya. Dalam kisah ini kita belajar bahwa Allah adalah Allah yang Maha Pengampun, yang akan mengampuni segala dosa-dosa seseorang ketika dia berbalik terhadap dosa-dosanya. Mari belajar membawa setiap hidup kita kepada Tuhan, belajar menyikapi setiap kesalahan, dan membawa setiap doa-doa kita dengan memohon pengampunan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.